Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi terima kasih sudah hadir di lab ini. Ya, mudah-mudahan yang datang ini semua adalah di wisuda nanti di tahun 2024 pastinya. Kemudian daripada itu mata kuliah kita yang ini Advanced Multimedia ataupun multimedia lanjutan, sebenarnya mata kuliah ini adalah yang banyak diminati oleh para YouTuber, ya kan? Bagaimana membuat sebuah konten yang banyak di dalamnya itu ya berupa informasi, baik juga teks, video, kemudian juga suara di dalamnya. Jadi disatukan semuanya. Nah, kemudian hasilnya nanti biasanya diposting ataupun diupload ke dalam YouTube. Kenapa sekarang berkaitan dengan ya demi konten, katanya ada istilahnya demi konten, karena sekarang sudah menjadi ladang uang gitu ya. Sudah banyak orang sekarang itu membuat konten yang sifatnya banyak ya, ada sifatnya yang menghibur, ada yang educate, juga ada yang sifatnya tips dan trik, kemudian ads dan sebagainya. Oleh karena itu ya, makanya setiap mahasiswa juga harus mempunyai kompeten di bidang ini. Apalagi kalau misalnya thumbnailnya menarik gitu ya, ditengoknya gambarnya, belum lagi dibuka video, ini sangat menarik. Dan itu adalah tips dan trik para YouTuber ya. Ketika mereka melihat thumbnail itu sangat menarik, oh bagus nih, diklik. Nah, dikliklah link video itu ataupun thumbnailnya diklik, kemudian terbukalah videonya, dan itulah biasanya viewersnya banyak. Nah, sebenarnya outcome yang didapatkan dari sini, kalau misalnya kita sudah mencapai 1K subscribe ya, kemudian jam tayangnya sebanyak 4000 jam per tahun, maka kita akan ditandai oleh ataupun diperkenalkan, kemudian lebih lanjut lagi kita harus meregistri ke Google AdSense dan sebagainya. Kemudian ya outcome-nya itu pasti Anda mendapatkan ya yang namanya ya ini tadi, uang gitu ya. Jadi harapan kita kalau misalnya sudah selesai belajar multimedia lanjutan ini, salah satunya adalah Anda mempunyai akun YouTube. Kemudian juga Anda bisa memproduksi salah satu ya video, apakah itu adalah kegiatan Anda atau dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya ini lebih menarik? Tentunya kita buat sesuatu yang mempesona di dalamnya. Ada lipstiknya gitu ya kan. Di awalnya memang cantik kalau dilihat dari thumbnailnya gitu kan. Tetapi isinya kadang tak sesuai dengan thumbnail. Dan itu semua itu trik daripada YouTuber. Kemudian konten yang disampaikan itu memang harus ditata dengan baik gitu. Apa-apa aja kontennya di dalamnya. Memang dia harus dikonsep ya. Apa yang mau disampaikan. Kemudian lagi sound ataupun musik apa yang digunakan, sifatnya yang bagaimana, memotivasi kah atau dan sebagainya kah gitu kan. Jadi oleh karena itu kita lah yang tahu ya apa yang lagi trending saat ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari konten-konten pembelajaran, itu sebenarnya nggak banyak diminati. Kenapa? Manusia itu sifatnya itu gampang bosan. Apalagi kalau misalnya video pembelajaran bahkan ada 1 jam lebih. Bayangkan kalau 1 jam lebih Anda menonton sebuah video, itu sangat bosan gitu ya. Tapi kalau misalnya hiburan, misalnya kayak di TikTok, nah jadi TikTok itu sekarang lebih naik sekarang ratingnya, kemudian juga luar biasa juga penghasilannya. Dan kenapa? Karena itu ya mungkin unik atau video unik yang sangat banyak diminati orang gitu kan. Singkat dia, kemudian juga padat, kemudian juga informasi yang disampaikan itu mungkin berupa
sehingga membuat kita itu termotivasi, kemudian juga terhibur, kemudian juga sedih, ya, dan beberapa sifat konten yang disampaikan di dalamnya. Oleh karena itu, kalian sebagai mahasiswa, saya rasa kalian itu lebih mengerti ya keadaan di sana, di lapangan sana, apa keinginan mereka. Oke, baik, kali ini coba kita mendesain sebuah thumbnail ya di dalam AI. Nah, di dalam AI ini ada ya, sebenarnya bukan hanya di AI ya kita mendesain thumbnail itu, tetapi bisa juga di Photoshop, di AI, kemudian di Corel Draw, kemudian juga di Adobe PageMaker dan sebagainya. Nah, di sini kita buat coba thumbnailnya, ukurannya 1280. Kita klik file, kalau di AI, kalau di Corel disesuaikan saja, kemudian new ya. Di sini kita buat di sini thumbnail, silahkan diikuti, thumbnail YouTube ya. Oke, lalu kita buat di sini adalah width-nya adalah 1280. Sementara di sini adalah 720. Oke, nah ini dia. Jadi kalau misalnya dikonversi ke dalam sentimeter, berapa sentimeter lah itu? Mungkin sekitar 45 sentimeter ya. Kalau diapakan. Tapi kalau dipikselkan, inilah dia, 1280. Kemudian setelah itu kita buat aja mode warnanya itu adalah RGB atau CMK. Itu custom sih, tergantung kita yang ya, selera kita yang mana gitu. Saat ini saya pilih aja yang RGB. Kemudian di bawahnya itu ya langsung kita okekan aja ya, kita okekan aja seperti ini. Yang penting ini nanti modelnya landscape ya, yang ini, karena di sini ada pilihannya yang ini, orientasinya adalah landscape, supaya nanti tidak vertikal ya, jadi dia modelnya horizontal. Saya okein aja ya. Oke. Nah, ini dia thumbnailnya. Nah, di dalam thumbnail ini bisa sebenarnya kita buat ya berupa kadang latar belakang daripada konten yang kita sampaikan. Kalau misalnya Anda misalnya lagi melihat alam, misalnya memotret alam gitu kan, Anda buat video, maka alamnya itu ataupun pemandangan itulah yang Anda buat di dalam ini thumbnailnya ini. Nah, misalnya saya buat sini adalah pembelajaran misalnya. Jadi saya cari dulu pembelajaran tentang apa di sini. Misalnya di sini saya cari tentang IT gitu ya. Jadi saya cari gambarnya dulu. Nah, gambar tentang IT itu misalnya adalah ini yang multimedia. Selalu kita hubungkan dengan Google Link gitu ya. Kita selalu mencari di Google. Misalnya saya ingin membuat sebuah thumbnail itu tentang keamanan IT. Keamanan IT. Keamanan IT. Oke, ini. Keamanan IT ini, kemudian saya lihat gambarnya di sini. Lalu saya ambillah salah satu gambar yang bagus lah gitu ya, yang resolusinya bagus. Kalau nanti dimasukkan tak pecah dia. Nah, misalkan yang inilah ini. Oke. Kemudian kita lihat sini resolusinya 653, jadi nampak ya di sini 635 sampai dengan 357. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam thumbnail itu kayaknya nggak pecah lah ya, lumayan. Nanti di YouTube juga nanti pasti akan dikompres lagi. Ini kita save ya, kita save as. Lalu ini kita buat di sini misalnya adalah konten yang paling utama yang mau kita sampaikan tadi. Kita buat di sini keamanan IT. Keamanan IT. Oke. Kemudian kalau bisa ya kan, kita buat dalam satu folder lah ya. Kita buat dalam satu folder. Misalnya saya buat di sini. Saya buat di sini adalah apa namanya? Source, sumbernya ya, source atau bahan konten gitulah, bahan konten
bahan konten video YouTube. Yang pertama di sini kita buat di sini adalah image sebenarnya, gambarnya. Boleh juga nanti kita buat dalam satu folder, tapi ini saya langsung dalam file aja langsung. Udah. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah, kita tinggal ambil di dalamnya, kita copy paste, kita tarik ke dalam ya. Ini misalnya udah siap, udah selesai. Kemudian kita tarik ke dalam, masukkan ke sini. Oke. Nah, ini dia keamanan IT. Jadi kemudian ini adalah gambarnya. Kemudian pastikan di atasnya itu ada judul gitu ya. Atau boleh juga Anda buat ini secara penuh, thumbnailnya itu secara penuh, atau juga Anda buat di sebelah bagi dua ataupun bagi seperempat, boleh, tergantung keinginan kita ya. Nah, kalau misalnya seperti inilah misalnya contohnya. Biasa saya buat kayak gini ya. Nanti saya posisikan ya. Nah, jadi nanti saya buat kayak gini, kemudian tulisannya di atas ini. Misalnya dibuat di sini adalah keamanan IT. Boleh diikuti ya. Misalnya saya buat sini adalah keamanan IT. Oke. Keamanan IT. Oke. Nah, ini saya buat kayak gini. Oke. Lalu di bagian ini saya bagi lagi ya. Jadi bisa dibuat nanti foto kita atau foto daripada apa namanya? Foto daripada di mana kita tempat bekerja atau dan sebagainya. Itu biasanya kalau yang resmi ya. Nah, misalnya di sini saya buat kayak gini posisinya. Kemudian ini saya coba bagi dua, ini saya gunakan ini pen tool, saya kasih di sini. Kemudian seperti ini ya. Nah, udah. Lalu di sini di bawah ini apa mau diisi? Nah, ini coba dulu kita buat. Jadi warnanya ini sebenarnya boleh kita mengambil dari sini. Kita ambil warna sampelnya misalnya kayak demikian. Nah, boleh juga kita agak birukan sedikit, kemudian seperti demikian. Nah, di sini di bawah ini ya, di bawah ini bisa kita buat di sini adalah apa namanya, berupa informasi lah ya, tentang materinya tentang apa gitu loh. Atau misalnya di post ataupun buatlah kadang misalnya adalah pertemuan keberapa. Misalnya saya buat sini adalah part, misalnya part pertama ya, yaitu pertemuan yang ke pertama ya. Nah, kemudian boleh juga dibuat sini tanggalnya. Nah ya, dibuat juga tanggalnya di sini dalam ini. Walaupun sebenarnya sudah ada tanggal pada saat kita publish, tapi nggak ada masalah sih kita buat tanggal seperti ini untuk mengingatkan kita juga bahwasanya dilakukannya pembelajaran ini timenya jelas gitu. Kemudian juga bisa juga dibuat durasinya gitu ya. Misalnya saya buat sini 18/11/2021. Oke, boleh juga Anda ikuti ya, langsung dibuat juga situ. Oke, seperti demikian. Nah, jadi nanti di sini di bagian ini bisa dibuat berupa foto, bisa foto kita. Salah satu contohnya saya buat foto saya di sini. Artinya bahwasanya kita lah yang menyampaikan tutorial ataupun pembelajaran ini gitu kan. Ini coba saya masukkan dulu ke dalam tagline. Iya. Mana sih?
foto kampus. Nih, kemudian saya masukkan nama saya nih, saya ambil kemudian saya coba masukkan ke dalam nih. Nah ini, nah selanjutnya setelah dimasukkan kalau di AI kan dia kan cuman gini ya, kita buat objeknya misalnya objek bulat di sini, lalu kita tekan shift. Kalau di Corel lebih enak ya. Ini coba kita ambil di sini, kita posisikan ini yang bulat ini ke atasnya nih. Nah inilah yang mau kita ambil misalnya, lalu baru kita seleksi yang dua ini, lalu kita klik kanan make clips mask. Jadilah dia. Selanjutnya ini kalau kita mau geser dulu bisa ya, digeser seperti ini. Sorry, saya ulangi dulu, ini nggak pas nih posisinya, agak tengah sedikit. Nah ini jadi kita seleksi dua-duanya, lalu kita klik kanan make clipping mask. Jadilah dia. Nah selanjutnya barulah kita masukkan ke sini. Sebenarnya tergantung selera ya, kalau Anda misalnya membuat lebih apa, mau bentuk yang lain boleh ya. Nah sekarang kita masukkan di sini nih. Oke, di sini kita letak. Oke, nah selanjutnya di sini mungkin terlalu besar ya, boleh kita juga buat lagi seperti ini, kita buat kayak gini biar ada nampaknya lesnya, kita kasih les ya gini. Nah seperti demikian. Oke, sorry dulu. Sebenarnya langsung segi 4 pun kita buat sini boleh gini. Ini segi 4 saya buat seperti ini. Kemudian coba saya ubah dulu warnanya, warna gini nih. Lalu saya klik yang ini, direction tool, direction selection. Ini saya pindahin dulu ke samping. Nah seperti demikian. Diklik 2 kali. Di Corel pun sama, menggunakan selection tool ini. Oke, di atas juga kita sesuaikan. Oke, nah oke ya, jadi kalau mau menarik lagi ya silakan dihiasi lah. Ini boleh juga dibuat penuh. Kalau mau buat penuh silakan penuh dibuat. Oke. Kemudian juga di bawah ini nanti boleh dibuat seperti kayak gini. Lalu di sini kita letakkan di depan. Bring front ya. Oke, kita buat warnanya agak gelap sedikit. Lalu ini kita buat coba nih. Ini coba kita buat transparan di sini. Bentar nih.
Ini bisa juga di model ya, kita potong. Sorry, kita buat seperti ini dulu, potong. Iya, lalu ini kita geser. Nah, jadi nampak di bawahnya itu elips. Nah, seperti demikian. Lalu oke. Jadi misalnya di sini ini adalah namanya keamanan IT, nama mata kuliahnya misalnya, kemudian pertemuan pertama tanggal segini, kemudian apa yang disampaikan di dalamnya. Ini boleh juga dibuat seperti dibuat di tulisannya agak miring sedikit ya, seperti ini. Jadi kadang penasaran juga judulnya apa sih gitu kan. Oke, ini kita buat depan. Oke, seperti ini ya. Kita buat dulu agak ini ya, warna apa ini cocoknya nih. Nah, ini. Oke, ini kita buat. Ini kita buat misalnya di sini kita buat di sini adalah materinya itu adalah apa namanya? Mengamankan server Linux. Nah, ini materinya. Kemudian ini dibuat, bisa juga kita balik seperti ini. Langsung kita buat di sini objek, langsung kita transformation ya. Bisa kita balik nih. Kita klik ini seperti demikian. Lalu kita transform, kita rotate. Misalnya kita rotate 45. Bukan ya. Kita rotate ini, coba dulu, berarti minus nih. Transform, kemudian rotate minus 45. Oke. Boleh dibuat seperti ini atau diputar langsung seperti ini boleh. Nih. Oke. Baru kita pindahin ke dalam. Nih. Kita buat di sini, letakkan di sini dia. Boleh juga dari bawah ke atas, terserah sih. Nah, ini kita letakkan di sini sebenarnya. Oke, ini kita seperti demikian. Kita coba kecili dulu ukurannya supaya pas di dalam ya. Oke, kita coba scaling dulu. Oke. Mengamankan server Linux. Oke. Ini bisa juga coba kita resize dulu yang ini biar agak lapang sedikit. Kita klik 2 kali, selection tool, kemudian kita gerakkan menggunakan keyboard di laptop kita supaya lebih konsisten ya. Jadi enggak terlalu cepat kali kita menggerakkan mouse-nya sehingga pas dia. Lalu yang ini kita geser lagi sini. Kalau belum pas menurut Anda, silakan disesuaikan. Di Corel pun bisa ya, lebih mudah kalau di Corel Draw. Nah, sampai di sini kayaknya ini enggak apa ya, kurang bagus ini nampaknya. Ini kita hapus aja lah, enggak selera nampaknya nih. Langsung kita buat aja di bagian ini ya. Di bagian ini misalnya adalah kita buat di sini adalah 9 atau 49. Ini kita buat di atas saja, atas. Lalu ini kita buat, kita kecilin dulu ini. Lalu kita letakin di sini. Boleh kita masukkan seperti ini, bisa juga ya. Boleh juga kita buat langsung bulat, tidak kita masukkan ke dalam objek seperti demikian. Kita masukkan di dalamnya ini adalah 9 gitu aja, 49 kita masukkan di dalam ini, kemudian klik kanan, kita letakkan di atas, lalu kita ubah dulu warnanya. Misalnya
inilah part 9. Kemudian coba kita buat ini. Oke, kita buat warnanya ini adalah seperti demikian ya. Ini kita coba ubah warnanya. Lalu yang ini kita besarin. Kemudian kita ambil warna yang ini. Nah, sorry. Ini hilangin. Kemudian ini iya, seperti demikianlah. Baru kita buat di sini samping ini. Kita buat di sini. Kurang selera makanya. Ini kita buat warnanya. Sorry dulu. Sesuaikan aja lah selera Anda ya. Oke. Ini kita buat di atas supaya nanti pasti warnanya nanti yang ini tidak hilang dia. Waduh. Nah ini. Nah. Oke. Oke, agak hijau sedikit ya. Dia ngarah ke warna ini aja, warna dasarnya ini ya. Kita buat warna biru lah biar agak nyambung. Cuman ini sorry, ini warna cocoknya warna ini. Kemudian outline-nya ini kita buat ini warna apa ya? Ini warna ini coba kita hapus dulu. Ini warna warna kuning kayaknya lebih cocok nih. Jadi kalau di A ini banyak sekali warnanya ya. Boleh kita ambil warna yang sesuai dengan selera kita juga. Misalnya kita ngambil warna yang ini. Ini bisa kita ambil warna yang ini. Cara ngambilnya itu boleh pakai ini, color picture, kemudian kita ambil warna yang ini. Kita klik, kemudian kita copy. Nah, sampai di sini nanti bisa kita masukkan warnanya ke dalam. Kita pastikan sini. Paste, enter. Dapat dia warnanya. Oke, keamanan IT. Ini kita ambil warna yang ini juga sama. Kita ambil warnanya, kita pastikan sini. Oke. Jadi sebenarnya kalau banyak warna pun sebenarnya tak bagus, terlalu rame lah gitu kan. Jadi kurang mempesona gitu ya. Ini kita buat warna yang ini. Kita ambil warna yang ini, lalu kita ambil ini. Keamanan IT. Ini kita buat aja huruf kecil aja lah. Keamanan IT. Oke. Tapi di sini ini huruf besar kita buat. Ya kan? Mengamankan server Linux. Oke. Pertemuan ke-9. Ini kita geser sini dulu. Jadi mendesain itu sebenarnya nggak sebentar ya. Kadang kita itu membuat kita itu plan kayak mana sih bagusnya gitu. Dan itulah yang namanya desain. Oke.
Nah, ini misalnya thumbnail seperti demikian. Ini bisa juga dihiasi, misalnya seperti tampilan apa sih di sini, misalnya dibuat kayak kita apa kan namanya, kita buat misalnya seperti demikian ya, acak-acak. Nah, misalnya lah, misalnya kita buat gini. Oke, misalnya gini kan, lalu kita buat lagi gini, kita balik misalnya, rotate. Oke. Nah, kemudian ini kita cut lagi, buat lagi seperti polygon gitu ya. Nah, seperti ini kita buat di sini. Tapi ini kita buat tenggelam warnanya. Misalnya warnanya tenggelam, jadi nggak kelihatan. Kalau untuk memperlembutnya di sini, ini dia. Jadi di RGB-nya ini dimainkan angkanya di sini. Jadi bisa diturunin, bisa juga naikkan. Kemudian kemudian cuman udah siap, buat aja dulu. Inilah mendesain namanya. Kalau nggak kalian buat mana ada hasilnya nanti. Di sini ada macam 3 dimensi, di sini 2 dimensi sih sebenarnya. Ini bisa kita buat kayak gini juga ya. Tapi dia kemari lah. Oke. Nih. Ini kayak gini. Oke. Ini agak tenggelam kita buat. Kita ambil warna yang ini dulu. Ambil warna yang ini. Kopikan. Baru kita klik yang ini, kopikan sini. Baru kita tenggelamkan dia. Supaya nampak 3 dimensi, ada sisinya nampaknya. Nah, sisi lah ya. Yang tadi mana ya? Oh, di dalam dia. Ya hapus aja lah, ini gini aja lah. Nih kita buat nih. Jadi nampak macam ada cornernya di sini, macam ada dimensinya. Jadi permainan warnanya di situ. Ini juga bisa diletakkan di atas, sama juga ya, caranya sama juga. Ini saya buat, nih, gini. Oke. Seperti demikian. Kendaskan aja ke atas langsung. Lalu yang ini juga sama. Oke. Terlalu rame juga ya. Ini gak usah lah pakai ini. Nah, gini aja udah. Simple aja. Kalau mau buat di bawah ini adalah support Pi, boleh misalnya kita buat di sini support by, misalnya adalah kita masukkan aja logonya ataupun nambah kampusnya.
Saya masukkan sini misalnya adalah logo Budi Dharma. Saya masukkan di dalamnya ini adalah logo Budi Dharma. Logo Budi Dharma misalnya. Oke, saya coba cari di sini logo Budi Dharma. Ini. Saya masukkan di dalam seperti demikian. Ini saya rescale. Nah, saya letakkan di sini. Oke, saya letakkan di sini. Nah, ini tulisannya agak warna seperti demikian. Support by Budi Dharma. Didukung oleh Budi Dharma. Nah, kalau misalnya ada logo-logo yang lainnya, bisa juga dimasukkan di dalam. Ini kayaknya agak mengganjal juga, nggak cocok di sini. Letakkan di depan. Oke. Nah, gini. Mengamankan server Linux. Oke. Kalau misalnya ini kurang terang, silahkan dinaikkan. Warnanya agak biru sedikit. Oke. Nah, misalnya lah ini udah selesai gitu ya. Inilah baru kita export. Kita klik file, kemudian export. Lalu sini adalah kita buat di sini satuannya apa? Bisa PNG, bisa juga JPEG. Di sini udah banyak ini. Kuliah online. Kemudian di sini adalah bahan konten YouTube. Ini thumbnailnya. Ini thumbnail. Udah jadi nih. Tapi kualitasnya adalah buat aja 5, nggak usah besar kali. Nanti kalau misalnya dibuat nanti large file ataupun kita buat 10, maka nanti dia kebesaran filenya itu akan ditolak oleh YouTube. Jadi nggak bisa di-upload. Kalau sudah jadi, maka nanti dia akan di sini, di bagian ini. Ini dia, udah jadi nih. Nah, inilah dia JPEG. Dan inilah thumbnail, inilah yang akan kita masukkan ke dalam YouTube. Kalau misalnya nanti kebesaran nanti filenya kita buat nanti high, maka nanti susah diupload. Baik, kemudian selanjutnya adalah ini membuat thumbnail sudah oke. Kemudian membuat logo video. Membuat logo video seperti apa? Misalnya buat aja inisial daripada video Anda itu. Jadi yang mau kita letakkan misalnya di video itu macam gini lah ya, macam kayak mana ya? Mana tadi dia? Macam ini misalnya. Kalau misalnya digerakkan di sini kan nampak tuh. Pertama di sini belum apa ya? Ini misalnya. Ini ya udah diproduksi tadi malam nih. Ini teknik mengamankan Linux. Yang ini. Bagaimana cara membuat yang ini supaya kalian itu semakin mudah? Jadi suaranya itu memang Oke ya. Materi kita hari ini menyambung. Mana tadi dia? Jadi ini videonya sangat panjang ya, ada sekitar 1 jam 45 menit. Juga bawa. Jadi kompresinya sangat, ini lagi dikompres nih videonya. Baik, jadi pertama tadi kita membuat logonya. Logonya seperti apa sih gitu ya? Misalnya gini. Misalnya bisa saja kalian ambil nama kalian, kalau kalian nggak mau susah-susah kan. Kita klik file, kemudian new. Coba buat logo sendiri dulu. Logo YouTube. Jadi logo YouTube itu bisa kalian buat, itulah yang mewakili. Buat aja pixelnya sedikit aja lah ya.
buat aja 720 pixel. Kalau kita konversi ke sentimeter berapa ya? 25 cm. Nanti bisa diperkecil lagi. Ini dia. Misalnya logonya gini. Logonya misalnya saya tuliskan aja, misalnya nama saya kan Saidi Ramadan Siregar. Saya buat aja huruf S gini. Kemudian kemudian di sini S ya. Ini S. Biasanya kalau kita lihat lagi yang membuat logo itu yang sifatnya modern, nggak mesti lagi sulit gitu ya, kayak Gojek, tuliskannya aja Gojek seperti dibuatnya logo kayak helm. Kemudian juga Grab juga seperti itu. Kalau misalnya instansi yang resmi misalnya kayak kampus, itu baru banyak kali makna logonya gitu kan, ada ini, ada bulannya, ada komputernya, bahwasanya untuk menandakan bahwasanya itulah yang aktivitas yang di dalam itu. Jadi kalau yang biasanya yang new logo itu banyak sekali menyederhanakan aja. Kalau saya buat aja segini, S misalnya R, saya buat aja nama saya, cuman saya singkat. Nah, kalau Anda coba Anda buatlah gitu, misalnya gini ya, boleh Anda berkreasi sendiri. Kalau saya seperti ini, saya buat ini, saya letakkan di sini misalnya, kemudian ini lagi saya letakkan di sini, atau ini saling ngikat boleh nih, kita coba combine. Oke, saling saling mengikat gitu ya. Ini kita buat oke, dan sebagainya. Ini bisa juga dirubah apanya, dilihat warnanya, apa namanya, jenis fontnya ya. Ini kita kecilin, satukan semua. Contohnya lah ini. Kemudian ini kita masukkan ke objek bulat. Objek bulat. Lalu di sini kita buang ininya. Nih. Kita pastikan di dalam ini. Nih. Iya, ini dia udah siap. Kalau misalnya coba kita Pathfinder, ini kita apa namanya, kita satukan, bisa ya, kita satukan dulu Pathfinder di sini, coba kita satukan, merge. Nah, nggak bisa ya. Kita hilangi dulu ininya. Ini kita hilangin, kita buat ininya, kita besarin, kita coba buat dua ininya, lingkarannya. Oke, kita besarin lagi. Kita buat di belakangnya ini seperti demikian aja lah. Kita buat warnanya apa ya, jadi kalau warnanya itu boleh diambil dari sini. Ini karena di zoomnya ini, makanya dia nggak nampak. Jadi warnanya itu seperti demikian. Nah, inilah kalau misalnya nggak usah mau ribet gitu ya, nggak usah banyak kali warnanya, Anda lah nanti yang menyempurnakannya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal diapain? Ini kita simpan, tetapi nanti ekstensinya adalah PNG ya. Kita simpan dulu, file X
export, kemudian kita buat sini adalah logo my channel, logo my channel. Kita buat sini adalah PNG. Jadi di sini logonya itu ekstensinya PNG supaya nanti bisa transparan export. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah satu siap nih, sudah selesai. Logonya sudah kita buat, sudah ada di sini, pasti di sini sudah masuk ya. Ini kita klik 2 kali, maka ini transparan nantinya. Nah, udah, logo sederhana saja. Kemudian selanjutnya adalah watermark video. Sama juga membuat watermark video itu, misalnya kita buat seperti tampilan yang ini tadi ya. Di sini kan nampak itu ada watermarknya. Jadi watermark itu seperti bisa juga di Filmora dibuat, tapi kita buat saja dari sini ya. Ini kita buat file, kemudian new lagi, tapi di sini kita buat aja width-nya itu 720, hack-nya kita buat aja misalnya adalah 100, 200 lah, 200 nih, manjang ya, seperti demikian. Misalnya kita buat di sini adalah apa namanya, properti, misalnya buatlah nama channelnya. Misalnya saya buat sini, saya buat nama saya di Ramadan Siregar. Nah, ini dibuat watermarknya. Ini biasanya di channel-channel YouTube itu banyak yang membuat seperti itu. Dan logo yang tadi ini bisa dimasukkan ke dalam, copy, kemudian pastekan sini. Kemudian ini kita resize. Ini kita resize seperti demikian. Kita letakkan di sini. Kita grup dulu ini ya, kita grup supaya nggak berantakan, lalu kita masukkan di sini. Mana sih, memang nggak masuk ya. Ini kita coba Ctrl A, kemudian Ctrl G, lalu kita masukkan ke dalam sini. Copy, paste. Nah, ini dia, kita kecilin. Nah, kita kecilin, kemudian kita masukkan sini samping. Lalu kita besarin sedikit. Udah, ini kita property offside Ramadan Siregar. Nanti di sini kita kecilin aja. Boleh kita buat di sini warnanya seperti apa. Misalnya warnanya ini adalah kita buat aja abu-abu. Ini abu-abu. Seperti ini kita hilangin aja. Kalau mau dibuat gemuk boleh ya. Beginilah contohnya cara membuatnya. Ini kita coba dulu resize ya. Udah cukup lah ini. Cukup. Lalu ini coba kita naikkan ke atas. Kalau di A itu di sini bisa kita edit ya. Di Corel Draw pun bisa juga diedit ukurannya ini. Jadi kita bisa langsung bisa supaya tidak lebar kali gitu ya, bisa. Nah, jadi di sini udah siap nih cara membuat watermarknya. Lalu ini kita simpan, kemudian export. Kita buat di sini adalah watermark. Nah, apa ekstensinya? Ekstensinya tetap PNG export. Setelah diekspor, kemudian diokekan. Nah, selanjutnya sudah siap sebanyak 3. Sebanyak berapa? Sudah sebanyak 3 kita buat. Nah, ini dia. Property of udah siap. Udah berapa? Udah ada 3, ya kan? Kemudian kita ingin mendownload yang berikutnya adalah yang ini. Kemudian menambah animasi subscribe. Caranya ini adalah kita download aja.
kita download video. Apa kita download? Videonya kita download. Kita buka misalnya YouTube. Kemudian kita ketikkan di sini adalah animasi subscribe keren misalnya. Kemudian green background, ya green screen boleh. Ini banyak ini. Misalnya yang ini saya klik nih. Inilah kita download. Yang inilah. Jadi ini bisa kita download. Tinggal milih sebenarnya. Bisa kita download asal dia adalah yang green ya. Nah, setelah itu nanti udah kita download semua ya. Kemudian kita masukkanlah ke dalam sini sumbernya. Misalnya tadi sudah kita buka Filmoranya ini, lalu kita masukkan filenya melalui apa? Import media. Di sini kita import media. Ini kita import media file. Kita masukkanlah bahan-bahan ya, bahan-bahan video yang akan kita produksi. Ini mana tadi? Kuliah online 2 ya. Kuliah online 2 bahan konten YouTube. Ini kita masukkan ini semua ke dalam. Wow, nih cuma ini aja. Open. Udah. Selanjutnya ya kan? Selanjutnya misalnya di sini coba saya klik yang ini. Ini kayaknya oke. Kecil kali layarnya di sini, makanya nggak nampak saya. Tak kelihatan lagi. Ini stop. Dia sini ngecil dia. Ini stop. Udah. Nah, tadi sudah kita import medianya. Selanjutnya coba kita masukkan ke dalam. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Ini thumbnailnya. Tak bisa pula dipindahin. Nih. Nah, yang inilah misalnya. Ini kita hapus misalnya yang ini. Kita hapus semua. Semua kita hapus dulu. Jadi kalau di Filmora itu nanti setelah selesai nanti kita gunakan, sudah selesai aktivitas record, kemudian kita tekan tombol F9, maka dia nanti akan otomatis masuk ke dalam list Filmora ini, langsung masuk ke media sini. Jadi kita nggak perlu lagi nyari videonya. Ini misalnya udah saya masukkan tadi. Pertama di sini adalah judulnya, thumbnailnya ataupun materi video ini, konten video ini apa. Misalnya saya masukkan tadi yang ini yang udah kita buat, masukkan ke dalam. Jadi di sini adalah sifatnya drag and drop. Kita letakkan di posisi video. Jadi kalau Anda lihat yang ini adalah video. Ini juga video, ini juga video. Ya kan? Udah ini satu. Lah selanjutnya misalnya saya contohkan misalnya sini video ya. Ini coba misalnya saya masukkan sini video. Ada videonya. Video
keamanan IT. Ini misalnya inilah contohnya lah. Ini saya masukkan. Ini kita masukkan ya, di drag juga seperti gini. Boleh diletakkan di sini. Di sini nggak bisa ya. Jadi cuma 2 di sini. Nah, ini kita masukkan di sini. Ada 3. Ya. Nah, kita coba masukkan ke dalam sini. Nih, boleh di sini bersandingan, boleh juga di atas. Nah, ini. Selanjutnya kita masukkan kalau misalnya ini adalah tadi di sini jaraknya ya, pembukaan lah ini. Kita kandaskan aja di sini langsung. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, ini adalah tampilan properti ya, properti of yang kita buat tadi. Kita masukkan ke dalam ini. Boleh nanti sini. Seperti demikian dia. Jadi dia transparan seperti demikian ya. Nih. Oke, kita letakkan di sini. Kalau misalnya dia nggak nampak warnanya, memang sengaja di transparan ya, seperti demikian. Nah, kemudian kita cari yang sudah kita download tadi. Ada yang namanya video yang sudah ada YouTube-nya ya. Subscribe and like. Di layar saja ini dia kecil dia tampilannya, makanya agak susah. Sambilan di desain-desain itunya, supaya nanti di pekan yang akan datang kita coba combine semua apa yang kalian buat itu. Oke. Mana dia tadi? Kecil kali ini, nggak nampak. Makanya pelan. Ini ada subscribe-nya. Yang inilah kita drag lagi ke dalam. Cuman dilihat dulu mau diletakkan di mana nih. Nah, inilah misalnya saya letakkan di sini. Dia harus di bawah diletakin. Nah, ini. Nah, baru ini kita klik kanan di sini, lalu kita green screen. Kemudian kita make path. Nah, kita buat transparan. Nah, maka di sini kita okekan. Maka dia sebenarnya udah di sini diletaknya. Tinggal kita coba playkan dulu sekali. Nah, itu membuat itu cara membuatnya. Jadi suaranya pun bisa di mute ya. Klik kanan di sini, misalnya ini kan video ini. Ini kan video. Klik kanan. Di sini bisa kita suaranya itu kita apa? Kita bisukan. Nah, seperti demikian. Jadi di sini letaknya ini ya. Ini bisa kita custom, mau kita pindahin sini boleh. Ini juga bisa kita custom, kita pindahin sini boleh. Yang penting dia adalah transparan. Coba kita jalankan. Mulai dari sini. Lalu kemudian kita apply apa hasilnya. Nah, coba ya. Nah, langsung muncul di sini. Kemudian nanti dia akan hilang sendiri. Nah, ya. Jadi kok bisa seperti itu? Kalau lama bagaimana? Kadang kan dia video itu, kalau kita lihat misalnya video yang istilahnya durasinya pendek, itu watermarknya nggak hilang-hilang gitu. Kenapa nggak dihilangin? Ya supaya bahwasannya itu adalah asli, memang buatan dia, supaya orang tidak bisa menjiplaknya. Itu salah satu tujuan apa watermark itu, hak paten dia gitu. Nah, jadi kayak mana supaya dia manjang terus? Tinggal kita edit aja timenya. Misalnya ini mau berapa menit mau ditampilkan watermark ini, tinggal kita klik di sini, lalu kita klik di sini ada time yang ini. Nah, set duration. Misalnya kita tampilkan berapa menit, misalnya kita buat adalah sepanjang video itu. Nah, lihatlah videonya itu berapa panjang. Video ini berapa panjang nih? Kita coba dulu gini kan. 1 jam 43
menit. Kamu buatlah di sini watermarknya itu tampil terus, nggak hilang-hilang, nggak hilang-hilang. Nah, jadi di sini tak hilang-hilang dia. Mana tadi ini? Nah, ini kita klik sini, seleksi dulu, baru kita set duration di sini. Kita buat sini 1 jam, 0 ya, 0 1 45, baru kita oke kan. Nah, pasti dia manjang. Nah, inilah dia ya, maka nanti hidup terus dia, nyala terus dia. Nah, ya. Kemudian apa namanya, kalau saya nggak panjang-panjang aja, sedikit aja. Kemudian kalau misalnya dia suara, tinggal kita download juga. Misalnya konten Anda itu adalah videonya yang semangat gitu kan, atau kadang dia sedih atau dan bagaimana ya, tinggal googling lagi, download aja gini, Google download ya instrumen sedih gitu ya, sedih misalnya, atau misalnya lagi bahagia, atau misalnya sukses. Tinggal kita download, misalnya ini motivasi, tinggal kita download. Sama juga dengan yang tadi, tapi yang kita download itu apanya, MP3 nya ya. Kita masukkan ke dalam media ini juga. Misalnya di sini ada suara juga, saya masukkan juga di sini. Artinya sebelum tampil konten materi yang kita sampaikan itu, jadi kita coba dulu selingi dengan musik. Jadi setiap video ataupun setiap konten itu bisa kita masukkan musik, bisa kita masukkan video, dan ya animasi juga dan sebagainya. Oke. Nah, itulah dia ya cara membuat ataupun membuat konten YouTube dengan langkah-langkah yang sudah kita persiapkan ya, terutama adalah membuat thumbnail YouTube, membuat logo video, kemudian watermark video, kemudian juga menambah animasi subscribe ya di dalam sebuah konten YouTube yang sudah kita buat. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.